Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Gufron akhirnya resmi dilaporkan ke Mabes Polri. Seorang pengacara yang memiliki akun Facebook Advokat Muhammad ya, akhirnya melaporkan Mamah Gufron ke Mabes Polri dengan bermodalkan 21 video. 18 diantaranya itu video dari Gufron, video-video yang menunjukkan kesesatan Mamah Gufron Makoli. Ya. Kemudian satu video dari pernyataan Majelis Ulama Indonesia, kemudian satu video lagi pernyataan dari para asatidz. Ya, kami nggak ngerti karena di sini nggak disebutkan nama asatidnya. Nggak tahu ustadz siapa yang dimaksud, yang videonya diambil untuk bahan melaporkan Mamah Gufron ke Mabes Polri. Ya. Advokat Muhammad tersebut memposting video dirinya yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Mabes Polri untuk melaporkan Mamah Gufron. Coba kita lihat videonya. Bismillah, kami lagi OTW Mabes Polri ya. Dan ini menjadi salah satu ikhtiar kita bersama. Ya. Dan dalam rangka kita dan kami dari tim hukum muslim untuk bisa berkontribusi membela agamanya dengan apa yang kami bisa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan niat. Ya, gimana ya? Kadang serba repot kita mengomentari Gufron ya. Karena pendukung Gufron sendiri banyak gitu loh. Ya, pendukung Gufron itu banyak. Selalu viral, yang pada akhirnya jadi cerminan umat Islam. Ini juga kadang komentarnya juga gimana ya? Ya mungkin yang malu kan hanya sebagian. Sebagian lagi ada mereka yang bangga dengan orang-orang seperti Gufron. Buktinya Gufron kemarin dapat penghargaan. Ya kan? Dapat penghargaan si Gufron. Bapak Prabowo Subianto, strategi transformasi bangsa. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi seluruh generasi Indonesia dan khususnya seluruh para santriwati yang ada di Pondok Pesantren Unik. Saya akan serahkan langsung kepada Romo Kiai Haji Mamah Gufron. Ada yang bangga dengan Gufron, ada. Ya cuma orang-orang yang waras, yang malu dengan kondisi umat Islam yang seperti itu ya. Orang seperti Gufron kok malah diorbitkan, didukung, pengajiannya dijaga, dikawal dan sebagainya. Sallallahu ala merah putih, sallallahu ala nahdlatul ulama, sallallahu ala Bansar, sallallahu ala Jokowi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala merah putih, sallallahu ala nahdlatul ulama, sallallahu ala Bansar, sallallahu ala Jokowi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini sangat menyedihkan sebenarnya. Tapi ya gimana ya? Kadang kita berpikir ada orang yang lebih parah dari Gufron, itu justru malah dianggap wali. ODGJ, orang-orang yang nggak waras, itu ada yang disebut wali.
Nah, di Indonesia itu banyak yang seperti itu. Orang-orang yang nggak waras malah disebut wali. Lebih hebat daripada Gufron, ya. Perlakuannya lebih mulia dari Gufron, dilayani. Padahal jelas-jelas orang yang nggak bisa menjaga dirinya sendiri, nggak bisa. Ya. Bagaimana dia mau menjaga umat? Dia sendiri menjaga dirinya nggak bisa. Pakai pakaian yang bagus untuk dirinya sendiri saja nggak bisa. Tapi dianggap wali. Ada yang seperti itu. Ya, mungkin orang-orang yang mengagungkan Gufron, ya mungkin dulunya berangkat dari orang-orang seperti itu. Yang orang gila pun diagung-agungkan, dianggap sebagai wali. Jadi ya kadang-kadang juga nggak heran kalau ada orang seperti Gufron justru diagung-agungkan. Karena yang lebih parah dari Gufron saja itu diagungkan juga. Kalau Gufron kan masih mending lah, ngerti lah, ya ngerti sesuatu lah, ya. Sementara yang gila itu kan nggak ngerti apa-apa, diagungkan, apalagi Gufron. Oh, umat Islam tuh gini ya ajarannya. Ini kan salah. Udah jelas Mama Gufron itu ngawur. Yang pada Ya. akhirnya kita sebagai umat Muslim yang waras, jadi ikut malu. Nah, kan Yang yang waras yang ikut malu, yang nggak waras nggak malu, mereka malah bangga, malah dijaga, dikawal. kedua, Satu video pernyataan MUI, mungkin video pernyataan dari Pak Khalil Nafis ya, yang dulu pernah mengatakan mau melakukan penelitian investigasi lah ya di pondok pesantrennya Gufron, meneliti bagaimana pemahaman Gufron, tapi yang sampai sekarang juga nggak ada kabar. video pernyataan para asatid kami. Ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita Allah mudahkan dan kita mendapatkan hidayah ya semuanya. Dan doakan juga mudah-mudahan Mama Gufron bertaubat sebelum mati. Amin. Ya. Atau kita masukin ke jeruji besi. Berkonflik. Ya, kita doakan mudah-mudahan apa yang menjadi misi mulia dari advokat Muhammad tersebut ya disukseskan, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan lah orang seperti Gufron, ya pengikut Gufron, ya kita masih berharap terhadap orang-orang seperti itu supaya mereka kembali kepada pemahaman yang benar. Meskipun ya mereka sendiri meyakini apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pahami itu benar. Justru kita-kita ini yang selalu mendakwahkan ya sunnah itu justru yang dianggap sesat. Ya, disebut sama Gufron Wahabi. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Orang yang mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam yang benar, itu disebut Wahabi. Bahkan bukan cuma Gufron saja, hampir mayoritas kaum muslimin ya. Ya hampir mayoritas enggak sih ya, banyak lah ya, banyak. Banyak kaum muslimin yang ketika melihat orang yang mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus soleh, itu malah justru dianggap Wahabi. Tapi orang yang rusak serusak-rusaknya justru nggak pernah dikomentari. Yang pengajian jogetan, laki-laki perempuan campur baur, itu pengajiannya hampir nggak pernah mereka komentari. Ya, bahkan terus sampai sekarang pengajiannya tambah rame dan majelis-majelis yang seperti itu semakin banyak. Ya, tapi kita kembali ke Gufron ya. Dan kesesatan-kesesatan Gufron itu sangat banyak. Ya, tapi ya masih ada juga yang mau ngikuti, itu yang sangat mengherankan ya. Dan
Coba kita lihat lah ya video-video bagaimana pemahaman si Gufron ini. Semua pengen masuk surga, nggak ada manusia pengen masuk neraka, nggak ada. Betul nggak? Betul. Makanya saya usul kepada Allah biar saya menjadi penjaga gawang neraka. Yo, apkir sama saya. Oh, asupkan kerjasama dengan malaikat yang bagian neraka sama saya. Karena saya punya WA-nya. Betul nggak? Nah, paham kan? Kerjasama sama Allah. Kerjasama sama malaikat. Karena dia punya nomor WA-nya. Punya nomor WA Allah. Ya, punya nomor WA malaikat. Kurang sesat apa ini? Hujan deras, angin besar, misu-misu malaikat. Hei malaikat, Misuh-misuh malaikat. nggak berhenti, saya tak berhenti, tak hiber saya, terbang saya tak kejar, akhirnya berhenti anginnya. Betul nggak? Alhamdulillah. Kemarin loh, untungnya tidak ada yang mira. Kalau ada yang mira saya cangcutan celana pendek, coba maghrib, ngeri loh. Malaikat misuh-misuh katanya. Astagfirullahaladzim. Padahal dia yang tukang misuh-misuh. Jancok, wes, kagok sama saya. Itu kelakuannya model begitu. Astagfirullahaladzim. Orang tuanya sakarat pun saya yang tanggung jawab. Jangan dulu mati, hidup lagi aja. Hidup. Nggak percaya, tanyakan kepada orangnya. Siapa ibunya hidup kembali? Dulu Syekh Abdul Qadir Jilani, sekarang the good the front. Betul atau tidak? Nah iyalah. Kalau dulu Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sekarang the goof of front. The goof front. Astagfirullah, Gufron. Gufron serang, silakan Gufron serang lagi. Malaikat satu aja ditongkrong, sikat kata saya. Sikat. Kenapa? Nggak buka ilmunya, nggak takut saya. Gufron nggak takut. Udah ditongkrongkan oleh malaikat maut, sudah perjanjian di atas segel Allah dan Rasulnya. Rabbana qul inna rahmatan Gufron, ma qul inna rahmatan dunya walil. Siap kata saya. Betul nggak? Malaikat saja kalah sama Gufron. Ya. Kalau sudah tidak sesuai dengan keinginan Gufron, malaikat dibentak. Mau nyabut nyawa orang belum waktunya, sama Gufron nggak boleh dibentak. Mau nurunin hujan nggak boleh. Ya, malaikat ngeyel dikejar. Ya. Dia punya WA malaikat, punya WA Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kurang sesat apa yang seperti itu coba? Ya. Malaikat direndahkan, Allah direndahkan, yang seperti itu namanya. Ya, sedangkan malaikat saja itu di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati malaikat itu nggak pernah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pernah salah ngasih perintah. Kalau sudah nyuruh nyabut nyawa orang, cabut. Suruh nurunin hujan, turun. Nggak ada cerita manusia bisa menghalangi tugas malaikat. Ya, mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan dari advokat Muhammad, ya, melaporkan Gufron ini. Ya, mudah-mudahan kalau Gufron nggak mau tobat, ya mudah-mudahan ya minimal kasih pelajaran. Ya, kemudian kalau memang sudah bisa diberikan pelajaran, ya mudah-mudahan para pengikut Gufron yang buahnya itu, ya mudah-mudahan segera sadar. Ya, insya Allah ketemu lagi di video berikutnya.